إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنيروي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن نجير خصوصا إلى رؤية سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وسيد الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراني وسيد الإمام عبد الصمد بن عبد الرحمن الفالمباني وسيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد لأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روحي سيدي ومرشدي ومربي الروحي سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الوهاب أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله. Dan ketiga, perjalanan daripada hati kepada Allah, yaitu ibarat daripada ma'rifat akan Allah Ta'ala dengan ilmu hakikat, yaitu sekira-kira telah fanalah di dalam hatinya itu sekalian barang yang lain daripada Allah Ta'ala dengan mengekali jinak hati kepada Allah dan senantiasa ingat akan Dia dengan mengekalkan zikrullah dan hadir hati dan mahabbah akan Dia, dan hasil yang demikian itu dengan membanyakkan zikrullah Ta'ala dan melazimkan muraqabah, yakni menilik akan Allah dengan mata hati, yaitu nur yang ditaruhkan oleh Allah Ta'ala di dalam hati awliyanya dan kekasihnya yang menghapuskan daripada hatinya itu akan barang yang lain daripada Allah Ta'ala.
Dan dengan nur itu hasil ma'rifat akan Allah dengan ma'rifat yang sebenar-benarnya, dengan mukasyafah dan dengan musyahadah. Inilah hingga ilmu anbiya dan aulia, yaitu ma'rifat akan Allah Ta'ala dengan ainul haq, ainul yakin dan haqqul yakin. Maksudnya perjalanan yang ketiga adalah perjalanannya para anbiya, para aulia Allah Ta'ala, yaitu perjalanan hati kepada Allah. Ini disebut juga dengan perjalanan ma'rifat akan Allah dengan memakai ilmu hakikat. Yang intinya adalah ada dua hal yang ditekankan dalam perjalanan ini. Yang pertama adalah melazimkan zikrullah, terus menerus mengingat Allah. Mengingat Allah atau zikrullah itu yang dilandasi dengan mahabbah, yang dilandasi dengan perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan zikrullah yang menghasilkan kejinakan hati atau keakraban hati dengan Allah, sehingga tercapailah yang disebut dengan keasyikan sampai dia tenggelam di dalam kepanaan. Yang kedua yang disungguhinya adalah muraqabah. Muraqabah di sini bukan sama dengan muraqabah seperti yang kita pelajari, yang artinya adalah istisyar bi annallaha yarah wa yasma'uhu wa ya'lamuhu. Bukan. Muraqabah yang lewat kita belajar itu yang disebut dalam ihsan, itu istisyar, merasakan bahwa Allah Ta'ala itu melihat, Allah mendengar, dan Allah mengetahui dia. Nah, sedangkan muraqabah di sini bukan pengertian itu, tetapi muraqabah yang secara khusus, dan ini dipelajari secara khusus. Kenapa? Karena muraqabah di sini adalah menilik Allah, melihat Allah, bukan perasaan Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui, bukan. Tetapi muraqabah di sini dia menilik akan Allah Ta'ala, melihat Allah. Makanya ini ada kitab khusus yang berkaitan atau pembahasan khusus dalam berkaitan muraqabah di sini. Dan ini terkait dengan ilmu ainul yakin dan haqqul yakin. Bukan pembicaraan umum, intinya gitu. Dia menilik Allah dengan mata hati, yaitu nur yang ditaruhkan oleh Allah Ta'ala di dalam hati aulia Allah. Makanya muraqabahnya dengan menilik Allah, melihat Allah, tapi melihatnya dengan nur. Nur yang sudah Allah berikan ke dalam hati para aulia. Orang sudah diberi Allah Ta'ala nur, dengan nur itu dia bisa muraqabah. Dan kekasihnya yang menghapuskan daripada hatinya itu akan barang yang lain daripada Allah. Dan nur itu, sekali lagi, nur itu adalah ilmu. Nur itu hasil ma'rifat akan Allah. Nur tadi adalah ilmu nang dihasilkan dari ma'rifat akan Allah dengan ma'rifat yang sebenar-benarnya, sehingga dia menjadi mukasyafah. Mukasyafah itu terbuka, nampak. Dan dengan musyahadah inilah hingga ilmu anbiya dan awliya Allah. Inilah puncaknya ilmunya para aulia. Karena puncak ilmu para aulia itu adalah mukasyafah.
Tidak ada lagi. Karena terakhir itu adalah mukasyafah, walaupun ada kata-kata di balik mukasyafah itu ada muayyanah. Ini bahasa orang di atas, tidak usah kita bahas. Seperti ini dengan ainul yakin dan dengan hakul yakin. Ilmunya ainul yakin dan hakul yakin. Seperti yang dikatakan oleh Sayyid Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah, yaitu lagi ini ilmu orang wali, bukan kita. Inna lananzuru ilallah bibasaril iman wal iqad. Fa'aghnana zalika 'anid dalil wal burhan wa tastadillu bihi 'alal khalqi hal fil wujudi syai'un siwal wahidil haqqi fala narahu wa in kana wala budda panarahum kal haba'i fil hawa wa in pattashtahum lam tajid syai'an. Inna lananzuru ilallah bibasaril iman wal iqad. Bahwasanya kami menilik kepada Allah dengan penglihatan dan yakin. Kami lawan Allah itu dengan penglihatan batin, yakin, penglihatan iman dan yakin. Fa'aghnana zalika 'anid dalili wal burhan. Maka mengkayakan yang demikian itu akan kami daripada dalil dan burhan. Kami lawan Allah itu kada butuh dalil. Kami kada butuh penjelasan. Makanya orang wali. Karena kami cukup dengan penglihatan iman dan keyakinan, maka kami kada membutuhkan dalil. Kami kada membutuhkan burhan. Beda lawan kita, sementara kalau kita lawan Allah tuh pakai dalil. Kita pakai dalil. Allah itu ada, dalilnya apa? Alam ini. Berarti kita yakin Allah Ta'ala itu ada karena ada dalil. Orang wali tidak begitu. Orang wali adanya Allah itu keyakinan mereka bukan dengan dalil. Tanpa dalil pun mereka tetap yakin akan adanya Allah. Mereka akan tetap lawan Allah walau tanpa ada dalil. Ini orang wali. Makanya mereka wa nastadillu bihi alal khalqi. Wa nastadillu dan mengambil dalil dengan dia atas sujud makhluk yang baru. Bahasa kita bepaling benar. Kalau kita alam baharu ini dalil adanya Allah. Kalau orang wali, Allah itu dalil adanya alam. Pahamlah? Nastadillu bihi alal khalqi. Kami menjadikan dalil Allah itu atas adanya makhluk. Jadi kita belajar alam ini adalah dalil adanya Allah. Ini kita orang awam. Kalau orang sudah masuk kepada ainul yakin atau hakul yakin, dan inilah keyakinan para aulia Allah, inilah keyakinan para anbiya Allah dan para rasul Allah, mereka itu kata ke itu. Allah itu ada sebagai bukti alam ini ada. Kenapa? Karena tanpa Allah, alam kada akan ada. Kalau orang berbalik, alam menjadi bukti adanya Allah, seakan-akan alam ini memberi pengaruh. Seakan-akan alam ini memberi pengaruh untuk ma'rifatullah, untuk adanya Allah. Padahal Allah yang mengadakan alam itu. Nah, sudahlah. Ini sekali lagi ini ilmu orangnya wali. Keyakinannya para aulia Allah. Kita masih pakai dalil. Napa-napa soalnya kita pakai dalil. Dan kadang-kadang bodohnya kita
Dengan dalil ini pun kadang-kadang kada yakin benar. Orang wali tanpa dalil sudah yakin, tanpa dalil sudah yakin. Paham? Sudah yakin. Nah kemudian adanya dalil, ya bukti Allah mengadakan dalil itu. Kami mengambil dalil dengan dia atas wujud makhluk yang baru ini. Adakah di dalam wujud ini sesuatu yang bersifat kejahatannya yang lain daripada Allah Ta'ala, Tuhan yang dosa yang sebenarnya, maka tiada kami lihat akan dia. Maksudnya, hal fil wujud syai'un siwal wahidil haq. Adakah di dalam wujud alam ini sesuatu yang selain Allah? Fala nara, kami tidak melihat sesuatu yang lain daripada Allah. Gitu. Wa in kana la budda, jikalau memang alam ini faktanya kita lihat juga benar. Faktanya diri kita ada, nyiur ada, tumbuh-tumbuhan ada, binatang ada. Itu narahum kalhaba, kami melihat itu bagaikan debu. Narahum, kami melihat mereka itu kalhaba fil hawa, seperti debu yang di atas angin, debu yang berterbangan. Makanya, dan jikalau ada dan tiada dapat pada tiada daripada demikian itu, maka kami lihat akan mereka itu, yakni akan makhluk itu seperti debu yang terbang di udara. Kini aja salah. Ujar orang wali, dalam alam ini adakah yang ada di dalam alam ini selain Allah? Kada. Kami kada ada melihat dalam alam ini kecuali Allah. Toh kalau memang ada juga, kelihatannya memang ada, pepohonan ada, gunung ada, binatang ada, manusia ada. Kami melihat semuanya itu bagaikan debu yang berterbangan di udara. Gitu aja benar. Hanya kada sesuatu yang kami pandang karena itu bagaikan debu. Kalau bahasa tauhid jadinya wujuduhu ka'adamihi. Ada memang tapi bagaikan tiada. Ada memang tetapi bagaikan tiada. Gitu salah. Itu keyakinan orang wali. In fattastahum lam tajid syai'an. Jika engkau cari akan mereka itu, niscaya tiada engkau dapat akan sesuatu. Cari ada butuh dapatlah kamu. Salah. Ada, tapi adalah. Ada, tapi cari aja. Kan dapat kan. Dan dinamakan makom ini akan makom fana, yakni fana di dalam hatinya itu sekalian yang lain daripada Allah Ta'ala, hingga dirinya pun telah fana dan telah hapus. Nah, ini orang wali, orang nang fana benar. Seperti firman Allah Ta'ala, kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bermula sekalian di atas bumi ini binasa. Yang mana aja di atas bumi ini binasa, sirna. Kapan sirnanya? Ya mulai ini juga sirna, Pak. Cuma kelihatannya ada. Nah sekarang kayaknya jadi fakta bahwa alam ini akan sirna. Buktinya si Fulan mati. Ini mati, akhirnya habis kan? Sirna kan? Sirna. Itu dalam fakta. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka tinggal di dalam hatinya itu kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan yang mempunyai kemurahan.
maka tiada tinggal di dalam hatinya itu ingat semata-mata akan Allah Subhanahu wa ta'ala yang qadim lagi azali, lagi banyak yang tiada seumpamanya akan itu sesuatu. Seperti firman Allah Ta'ala lagi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tiada menyerupai akan dia, yakni akan Allah, oleh sesuatu yang baharu ini, dan yaitu mendengar dengan pendengarannya yang kadim, lagi banyak yang banyak yang melihat ia akan sesuatu dengan penglihatan yang kadim lagi baki. Titik. Habis cerita perjalanan batin secara definisi, bukan secara uraian. Kalau uraiannya sebiji kitab lebih salah. Lalu ketahui olehmu, hai segala saudara kami yang saleh, yang menjalani jalan yang menyampaikan kepada ma'rifat akan Allah dengan ma'rifat yang sebenar-benarnya itu. Maksudnya, ketahui olehmu wahai salik. Apa kita berjalan salah? Terserah aja salah. Apa kita benar seorang salik? Ya boleh jadi salik nang pertama berjalan dengan tubuh menuju nafsu. Ada nafsu menuju hati, ada hati menuju Allah. Nang jelas kita salik. Bila orang mengamalkan syariat itu namanya salik. Bila orang mengamalkan tarekat itu namanya salik. Apabila orang mengamalkan hakikat itu pun namanya salik. Nah, salik-salik nang tiga macam itu disebut orang yang berjalan. Perjalanannya adalah perjalanan batin atau perjalanan rohani. Namun yang dikhitab oleh musannif di sini adalah orang yang perjalanan yang ketiga, yaitu orang yang berjalan dengan hati menuju Allah. Dengan hati menuju Allah. Lalu ujar Sidan, hai saudaraku yang saleh, yang ingin berjalan sampai kepada ma'rifatullah, lalu sampai dengan ma'rifat yang sebenar-benarnya, apa yang harus engkau ketahui? Bahwasanya jika belum engkau rasa di dalam hatimu akan sebenar-benar ma'rifat ini. Nah, ini salahnya penegasan dulu sekaligus peringatan garis besar. Hai saleh, jadi kalau engkau belum sampai ke, bukan hanya belum sampai, hanya teori aja, hanya pintar pandir aja dalam ma'rifat, dan sebenarnya engkau belum merasakan, maka Mujarsidin, seyogyanya sungguh-sungguh engkau menjalani akan jalan tarekat. Jalani tarekat dulu bujur-bujur. Jangan di sini dulu, jalani tarekat. Iya perjalanan batin juga, tapi jalani tarekat dulu. Napa? Latih hati kita dalam sabar, dalam syukur, dalam baik sangka dan yang lain-lainnya. Latih dulu. Latih. Dengan membanyakan berbuat ibadah yang zahir dan yang batin. Perbanyaki ibadah zahir dulu. Laksanakan ibadah zahir seperti sembahyang sunat,
Qabliyah, ba'diyah, witir dan lainnya. Banyaki dulu ibadah. Banyaki dulu ibadah zahir puasa Senin Kamis atau puasa Nabi Daud. Banyaki dulu ibadah zahir, banyak bertasbih, banyak membaca Quran, banyak bersolawat. Nah, maka dan menjauhi akan maksiat yang zahir dan yang batin. Hindari maksiat zahir, hindari maksiat batin. Usahakan zahir ini jangan maksiat. Mata, telinga, muntung, tangan, dan yang lainnya yang disebut dengan anggota 7. Tahan anggota 7 kita ini daripada berbuat maksiat. Kemudian hati kita jangan berbuat maksiat. Jangan buruk sangka lawan orang. Jangan apa? Jangan buruk sangka lawan orang. Bersifat pemurahlah lawan orang. Kenapa? Karena inilah tarekatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena salah satu yang diucapkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani adalah ma balagtu ila ma abluku bi kasratis sholati wassiyam. Aku tidak sampai kepada martabat yang tinggi ini lantaran banyak puasa, banyak sembahyang, tidak. Walakin tetapi bisalah mati sadri, dengan dadaku selamat. Aku tidak berburuk sangka terhadap manusia, aku tidak berburuk sangka lawan Allah, aku tidak dendam lawan manusia, aku tidak iri dengki kepada manusia, aku tidak takabur, aku tidak ini dan itu. Yang disebut dengan salamatus sadar. Yang kedua, wal karami, dengan sifat pemurah. Perbanyaki ibadah, jaga hati, hati jangan sampai jelek. Kemudian bersifatlah pemurah. Ini perjalanannya tarekat. Perjalanan tarekat. Jalani dulu itu. Jangan hendak kisah ma'rifat nang tinggilah. Ini belum dijalani. Jalani dulu. Nah, serta batin serta senantiasa melazimkan zikrullah. Zikir terus menerus. Lakukan zikir terus menerus, baik zikir dengan lidah bersama hati atau dengan zikir hati. Yang penting mulazamatu zikri. Terus berzikir lawan Allah. Hingga bercampur ia dengan daging dan darahmu, sampai zikir itu bercampur dengan darah daging. Pengertian zikir bercampur dengan darah daging ini sudah artinya zikir itu menyatu dengan diri kita. Kita kada lupa lagi lawan Allah, bagaikan daging, darah dan daging selalu ada di tubuh kita. Artinya zikir itu sudah tertanam di diri kita. Dalam keadaan apapun kita ingat lawan Allah. Sekalipun dalam keadaan keramaian nang rami kayak apa aja, tetap ini ingat lawan Allah. Di dalam tempat apapun dia tetap ingat lawan Allah. Bahkan kondisi dalam apapun dia tetap lawan Allah. Karena zikir itu sudah merasuk ke dalam tubuhnya bagaikan darah daging. Wah, ini dilatih zikir itu. Nah, hingga engkau benarkan segala perkataan masyayikh ahli tarikat itu, supaya engkau membenarkan apa yang pernah dikatakan oleh para ulama-ulama sufi, para ulama-ulama tarikat, bahwa mulazamah zikir ini dan itu ternyata menghasilkan ini.
Di antaranya, ternyata benar mulazamatu zikri, melazimi zikir itu menghasilkan keasyikan. Ternyata mulazamatu zikri, melazimkan zikir itu melahirkan kelezatan. Dan ini bukan panak benar, hanya nyaman. Masih biasa aja. Aku tenang, dengan zikir aku jadi tenang, dengan zikir aku jadi asyik, dengan zikir jadi tentram, dengan zikir menjadi indah, dengan zikir semuanya jadi mudah dan sebagainya. Ini baru perjalanan thariqat. Tapi sudahlah, berarti kita sudah merasakan perjalanan thariqat. Nah, bila sudah ke ini yuk hanyar masuk ke dalam perjalanan makrifat. Seperti kata Junaidi al-Baghdadi, at-tasdiqu bi'ilmina haza wilayatun syukur. At-tasdiqu bi'ilmina haza wilayatun. Bermula orang yang membenarkan ilmu kami ini waliullah. Orang yang membenarkan ilmu kami ini wali sudah. Tapi salahai membenarkan di sini bukan hanya sekedar membenarkan. Coba dalam hidup ini ada dua hal, ada beberapa hal. Ada kalimat salahai ngarannya percaya lawan membenarkan. Salah. Samakah kalimat aku percaya lawan aku membenarkan? Paham salah? Perhatikan. Ini membutuhkan pemikiran. Kalimat percaya dengan membenarkan itu beda. Orang percaya lawan Rasul, lawan membenarkan Rasul itu beda. Orang percaya dengan karamat dan membenarkan karamat itu beda. Orang percaya dengan wali dan membenarkan wali itu beda. Apa bedanya? Orang percaya itu biasanya benar tanpa pengetahuan. Hanya sekedar pemberitahuan, diberitahu. Contoh, kita percaya hari kiamat. Ikam tahulah ilmu tentang kiamat. Kada tahu. Kita dipercaya tentang kehidupan alam kubur. Kita percayalah. Percaya. Kita percayalah dengan adanya malaikat. Percaya. Kenapa? Ya karena kita disuruh percaya. Paham? Nang menyampaikan ini adalah orang nang kita tahu mereka harus dipercaya. Ini namanya kepercayaan. Artinya apa? Orang percaya itu bisa aja kada tahu. Salah ya? Orang percaya tapi bisa kada tahu. Tapi nya percaya. Nah, lalu kepercayaan itu hanya bertumpu kepada taklid. Nah, sekarang membenarkan. Kalau orang membenarkan itu berangkat dari hasil penelitian. Hasil dari pengetahuan. Setelah pengetahuan dia tahu bujur-bujur, kemudian ditelaah, kemudian dimakannya, lalu apa? Oh, bujur. Contoh, durian. Durian apa? Ya durian Bangkok. Kamu percaya bahwa durian Bangkok itu nyaman? Percayalah, percaya. Tapi kamu membujurakanlah, kata kau. Kata kamu membujurakan. Percaya, percaya. Membenarkan, kok kada bisa. Lalu ikam ingin membenarkan, benar garang durian Bangkok ini nyaman. Berarti kamu harus mengaji. Harus mengetahui durian Bangkok itu.
cari ditelah durian Bangkok sampai ikam dapat durian Bangkok, lalu ikam makan durian Bangkok, lalu ikam akan berucap, benar durian Bangkok itu nyaman. Ini namanya membenarkan. Paham Zal? Lah, bedakan percaya dengan membenarkan, dua hal yang sangat berbeda. Dan kita selama ini banyak disodorkan supaya percaya aja. Bahasa orang ini didoktrin, kita ini didoktrin, diulah, ditekankan supaya percaya aja, kedusa neliti. Kita orang pintar kada mau. Bila orang didoktrin hanya dengan sebuah kepercayaan, jamin benar kada akan pintar. Kenapa? Ini modalnya percaya aja. Bolehkah mengkritik? Oh, kada bisa. Kan kamu sudah percaya. Bolehkah meneliti? Oh, kada boleh. Sudah percaya. Buat apa lagi mengkritik? Buat apa lagi mengoreksi? Inilah bahasa orang-orang pintar sekarang. Kalau orang selalu mendoktrin, menekankan supaya percaya aja sudah. Orang-orang kayak itu percaya, oh kada bisa. Itu orang kalangan tidak punya pemikiran. Masa kita harus gitu? Kita ingin kalimat membenarkan, bukan mempercayai, tapi membenarkan. Kalau sudah kalimatnya membenarkan, berarti pengetahuan yang mendalam, berikut dia merasakan. Kamri, percayalah kawin itu nyaman. Percaya. Begitu ikam orang desak, bujur ikam pernah lah, memujurakan lah, kada kau. Hanya mempercayai bahwa orang kawin itu nyaman. Yalah. Nah sekarang takoni jikri, ikam jik memujurakan lah. Ujar jikri, nyata udah memujurakan dah, kawin ini nyaman. Kenapa? Sudah merasakan. Sama lah. Bukan ikam kepercayaan aja nyara, belum membenarkan. Kalau membenarkan itu sudah ditelaah, dikaji, kemudian dipakai, dirasakan, oh ternyata bujur jer nangaran kawin tuh nyaman. Nah ini kada kawin kamu bujur kawin tuh nyaman kada kawa. Paling kalimatnya percaya aku kawin tuh nyaman. Kau lah bujuran, oh kada apa. Bujuran gambarnya aja kawin tuh nyaman, ustaz kawan kamu kemedusa nih kamu soalnya merasa depang itu kado bujur ngarannya. Paham salah lah, perhatikanlah orang apabila didoktrin hanya dengan kepercayaan kena mau pintar. Walaupun dalam agama ada hal-hal yang sifatnya kita itu harus percaya. Kenapa? Ikhbarun bil mugayyabat. Contoh kita neraka, surga, hari kiamat, malaikat. Ini percaya ya sudah. Kenapa? Karena kadang-kadang kita meneliti, kita keanuan ini percaya ya sudah. Tapi begitu orang mendalami, menelaah, mengalami, bahwa aku kan percaya lagi bujur banget. Ya kada? Nah agama itu bukan hanya sekedar kepercayaan. Bukan. Hati-hati bahasa orang ini yang doktrin ini didoktrin orang. Ikam bila ini ketulahan. Ya Allah didoktrin gitu. Harus percaya aja kayak itu Bang. Nah telaah dulu. Kita bukan orang nang kada isi akal. Kita selalu dikhitab oleh Allah, afala tatafakkarun, apa kamu tidak bisa berpikir? Afala ta'qilun, apa kamu tidak bisa kada bakal? Akal dan pikiran arahnya adalah kepada pengetahuan.
Paham salah? Allahnya kepada pengetahuan. Pengetahuan itu dihasilkan melalui belajar, melalui mutalaah, melalui mengajar, melalui riset dan sebagainya. Kemudian pengetahuan ini dipakai, lalu engkau akan berkata benar. Karena orang ada salah pahami, asal membujurakannya jujur ilmu wali ini ke wali sudah kada kayak itu. At-tasdiqu bi ilmina hadza wilayatun. Orang yang membenarkan dengan ilmu kami ini wali udah. Artinya apa? Orang yang mengamalkan tarekat walaupun belum sampai kepada makam kewalian, ia sudah tahu oh ternyata benar. Oh ternyata aku menjalani nengaran sabar itu, aku menjalani nengaran syukur itu, aku menjalani nang kaya apa tawadhu, aku menjalani nang kaya apa ridho, aku menjalani nang kaya apa ikhlas, aku menjalani nang kaya apa nikmatnya zikir, aku sudah menjalani. Maka benar apa yang dikatakan oleh orang-orang wali itu. Benar kan? Ngarannya at-tasdiqu, benar. Nah wali sudah tapi wali kecil benar, wali kecil, dan ini nang rancak didefinisikan oleh orang-orang padahal belum lagi benar. Ini hanya wilayatun sugro. Orang tuh rajin beribadah ini sehingga ini dan itu wali dia. Iya mungkin. Karena dia tasdiqu bi ilmina hadza wilayatun sukra. Membenarkan dengan ilmu kami ini sudah wali. Berarti kita wali. Oh belum. Karena kita hanya percaya. Belum ada kalimat dalam kita oh bujurlih sakanya napa jar semalam itu ya kada. Oh bujurlih kita. Nah di saat itulah kita sudah berkedudukan wilayatun sukra. Nah apa artinya? Artinya solahai ketika orang punya perjalanan batin yang disebut dengan perjalanan tarekat itu mencapai wali sudah. Walaupun disebut wilayatun sukra. Dan kata Abu Yazid Al-Bustami rahimahullahu ta'ala, iza ra'aita ahadan yuhsinu zanna bikalami ahli hazal pariqi faqul lahu yad'u laka fa innahu mujabud da'wah. Apabila engkau lihat akan seseorang yang baik sangka dengan perkataan ahli tariqah ini, maka kata olehmu baginya, mendoakan ia bagimu, maka bahwasanya yang dimustajabkan oleh Allah Ta'ala akan doanya. Maksudnya apabila, nih kata Imam Abu Yazid Al-Bustami, apabila engkau melihat seseorang ini bersikap baik sangka dengan orang wali, baik sangka dengan ucapan-ucapan orang wali, tetapi baik sangka itu lahir daripada telaahannya. Kenapa? Karena kadang-kadang orang wali itu kadang-kadang satu ucapannya aneh, kemudian perbuatannya kadang-kadang aneh. Apa yang dimaksud aneh? Satu, ucapannya aneh itu bisa akal kita kada mencerna, boleh jadi ucapannya bisa tidak, bahasa orang lain ini tidak serasi dengan syariat.
Apa perbuatannya yang aneh? Perbuatannya aneh itu kita kada menilai perbuatan ini rasional. Oh, kada masuk akal kini harus melakukan ini. Walaupun perbuatan itu kada menyalahi syariat, tapi ini kada rasional, kada masuk akal. Aneh ngarannya. Atau ucapan ini menyalahi syariat. Aneh juga. Nah, kalau ini yang terjadi bagi para aulia Allah yang sudah mu'tabarah, satu dulu, jangan mengiktirad. Arti mengiktirad itu jangan menyangkali, jangan memprotes. Kenapa? Jangan memprotes. Kenapa jangan memprotes? Karena ilmu kita jauh di bawah mereka. Pasti, ya. Ilmu kita jauh di bawah dari mereka. Yang kedua, setelah jangan mengiktirad, maka berbaik sangkalah. Berbaik sangka. Kenapa berbaik sangka? Ini karena hasil penelitian. Contoh, kita sudah mendalam mengenai pengetahuan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Baik syariatnya, tarekat, apanya, sedin beliau orang yang sangat apik dengan syariat. Beliau sangat hati-hati apa-apa. Tuh kenapa satu saat beliau berkata yang dianggap melanggar syariat. Jangan dianu dulu. Makanya tadi hasil penelitian kita, beliau kada mau menyepilikan syariat. Ketika terjadi ucapan menyepilikan syariat, maka akan terbit di hati kita baik sangka. Karena faktanya sidin kada pernah menyalahi syariat. Paham ya? Tapi ketika orang kada pernah tahu, apalagi riwayatnya buruk, disuruh berbaik sangka, ada kawa benar? Ada kawa. Ini orang riwayatnya buruk benar. Lalu perbuatannya menyalahi syariat, kita disuruh berbaik sangka dulu, ada kawa. Kayak apa? Mana akan baik sangka aja? Menang sudah nanti itu. Nah makanya, alhamdulillah. Baik sangka itu lahir lawan aulia, itu lahir dari sebuah pengetahuan sehingga timbul berbaik sangka. Kenapa? Rata-rata benar, bukan semuanya, tapi kebanyakan para aulia itu akan mengalami sesuatu yang aneh. Akan mengalami sesuatu yang aneh. Kenapa? Ya karena Nabi pun ada mengalami yang aneh. Paham ya? Nabi pun pernah melakukan yang aneh. Kita belajar, soalnya Anda belajar dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi melakukan hal yang aneh, yang di luar akal, di luar apa? Nabi ketika di suatu jenazah benar, sidin menuju ke kubur bertingkit. Oh bertingkit tahu? Berjalan bertingkit. Itu kan aneh. Jalannya aja luas. Kenapa sidin bertingkit? Ini namanya perbuatan aneh. Aneh secara akal, nyata aneh secara akal. Tapi karena kita tahu Rasulullah begini-begini, kita kada akan sangka buruk. Paling bertanya, ada apa ya Rasul? Kata Rasulullah, sasak. Kada ada sasak. Kada ada sasak. Mbah,
malaikat je Nabi hibak lalu betingkit sidit baping anu sasak buat betingkit berjalan gitu itu aneh kan aneh dan kayak itulah rata-rata tapi kada selamanya ada kena wayah-wayahnya orang wali itu bisa aneh bisa ucapannya bisa perbuatannya, maka janganlah kita berburuk sangka. Dan kita pun kada akan berburuk sangka karena kita sudah tahu si Dindu ini. Itu kada. Orang berburuk sangka itu karena kada tahu dia. Nah lalu ujar Imam Abu Yazid Al-Bustami, apabila engkau melihat seseorang berbaik sangka lawan ucapan kami, berbaik sangka dengan perbuatan kami nang agak ganjil, kata beliau, kullahu, katakan lawan orang nang ikam lihat itu, yad'u laka fa innahu mujabud da'wah. Kam sebulan sini nih bulan. Ikam minta doa lawan orang nang lawan orang nini nah. Nang orang nang bagus sangka nini nih. Nih bagus sangka. Doa akan aku. Kenapa? Ini ujar Imam Abu Yazid Al-Bustami, doanya diijabah Allah. Ya. Doanya diijabah Allah. Wali kan? Wali. Ibadah. Tapi kada semudah kita bayangkan. Kenapa? Gampang banai memahami. Allah sudah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi fal yazunna bihi ma syaa. Aku ini tergantung sangkaan hambaku lawan aku, silakan dia menyangka apa yang ia hendak. Namun dalam riwayat lain fal yuhsini zanna bi, maka hendaklah bagus sangka lawan aku. Lamun orang tulah riai bagus sangka lawan wali Allah, apalagi lawan Allah. Apalagi lawan Allah. Allah itu banai kadang-kadang dalam pemikiran kita dan timbul kadang-kadang bisa memprotes, padahal dalam pemikiran kita kadang-kadang Allah itu bisa aneh juga. Sekilas Allah itu aneh. Aneh dalam perbuatannya. Anehnya apa? Coba lihat. Kok kenapa orang nang rajin sembahyang rezekinya kada melimpah ruah? Justru orang nang kada penyembahyang, justru orang nang ini dari itu rezekinya melimpah. Loh kayaknya aneh nih Allah, ada apa kayak ini? Kan gitu tuh salah. Ya kada? Ujar orang nang bujangan menai wa ini, kenapa yu janda ini lakas payu? Setomat kawinnya janda-janda sepayu, kami nang bujangan ini kada payu-payu lagi. Ada apa gerangan nih Allah? Sehingga orang mengatakan janda terdepan. Aur janda aja harus nang kawin. Apabila giliran pundukan. Alah. Aur nih orang lihat aja bahasanya mana mungkin secara duniawiyah. Orang selalu mengatakan di Indonesia ini nang sugih-sugih itu Cina. Kalau lebih dikasarkan lagi benar, kok kenapa orang-orang sugih di Indonesia ini bukan umat Islam? Aneh kan? Sekilas penilaian kita, kok Allah Ta'ala aneh. Orang nang kada taat melimpah ruah rezeki, orang nang taat sakit-sakit janda. Ya kalau? Nah, tapi kita diajarkan pengetahuan tentang Allah.
Pahamlah, kita ini sudah diberi pengetahuan tentang Allah, tentang sifat Allah, tentang perbuatan Allah. Allah tuh begini, Allah tuh begini, 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 begini. Nah akhirnya kan akhirnya apa? Karena pengetahuannya Anda, otomatis dia bagus sangka kepada Allah. Paham nih? Artinya bagus sangka itu lahir dari pengetahuan juga. Wali, orang yang ketujuh bagus sangka banyak mengerti. Tahu, ya berarti apa? Berarti ini wali. Minta doa sih. Bila orang yang ketujuh bagus sangka ini minta doa. Ujar Imam Abu Yazid Al-Bustami, karena orang itu mujabud dakwah. Orang itu pengabulan doanya. Demikianlah riwayat ini disebut oleh Al-Arif Billah Sayyid Abdul Qadir Al-Aidrus radhiyallahu anhu di dalam kitabnya Zahrul Basim. Inilah bicara sapar kepada makrifat akan Allah dengan sapar yang batin. Nah, nangge inilah cerita perjalanan atau musafir batin. Dan ini sekilas sudah kita mulai paham mana. Oh, ternyata kini musafir perjalanan batin, kini yang disebut dengan perjalanan rohani, ini yang disebut dengan perjalanan hati, ini yang disebut dengan perjalanan spiritual. Nah, adapun bicara safar yang zahir, perjalanan zahir itu, maka yaitu disebutkan pula oleh Imam Al-Ghazali dengan katanya. Sekarang perjalanan zahir sudah diceritakan, kemudian Imam Ghazali menyebutkan, amma safaru zahiru alladzi yakhtassu binailil aqdam wa qat'il manali panahnu nubayyinu faidatahu wa adabahu insyaallah taala fi fusulin. Adapun perjalanan yang zahir yang tertentu dengan memindahkan kaki dan memutuskan manazil, yakni melalui akan tempat perhentian turun bagi orang yang musafir, maka kami nyatakan faedahnya dan adabnya insyaallah di dalam beberapa pasal. Adapun ujar Imam Ghazali, perjalanan zahir itu kaki melangkah, kemudian perjalanan melewati beberapa turun naik dan seterusnya, kampung ke kampung, negeri ke negeri, itu ngarannya perjalanan zahir. Kami kisahkan ke depan, kami kisahkan perjalanan zahir, napa manfaatnya berjalanan ke situ, napa manfaat faedahnya berjalanan ke luar negeri, napa manfaat nang kayak apa adabnya. Nah, ini akan datang. Al-faslul awwalu fi fawaidis safari wa niyatihi. Pasal yang pertama menyatakan beberapa faedah berjalan, beberapa faedah safar dan kelebihannya dan niatnya ila akhirih wallahu a'lam bishawab.